Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Sampai ketemu lagi dengan saya, Tony83 Kalio. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Ya, pada kesempatan hari ini saya ingin membuat sebuah video ya untuk menjelaskan bagaimana pengobatan seseorang di saat kena herpes. Nah, kenapa saya lakukan ini? Karena memang ada beberapa pertanyaan ya untuk tutorial hari ini. Jadi tutorial ini saya buat uh, sebenarnya karena belakangan-belakangan ini banyak sekali dari teman-teman yang telepon ke saya. Pak Tony, bagaimana sih bisa nggak Kalio ini mengobati A, B, C, dan D? Kadang-kadang saya telepon menjelaskan cara minum bisa 30 menit sampai 1 jam. Kadang-kadang hampir setiap hari. Nah, saya berpikir kenapa enggak saya menjelaskan melalui media sosial apa yang saya pahami di sini. Mudah-mudahan dengan saya membuat video seperti ini bisa lebih bermanfaat di situ ya. Nih sebenarnya kalau teman-teman lihat di brosur di Kalionya itu ada satu kesaksian foto seorang anak kecil berapa tahun yang lalu itu dari seorang rekan kita namanya Pak Asep Nurrohman Asnur di Ranca Ekek Bandung gitu. Nah, waktu itu anaknya beliau ketemu dengan saya Pak Asnur ini ketemu dengan saya pertama kali di Bandung itu di sebuah tempat makan. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan apa itu Kalio, beliau langsung menanyakan kepada saya, Pak Tony, bisa nggak ngobati penyakit ini? Penyakit apa, Pak? Langsung dia kasih fotonya ke saya kaget. Dia tunjukkan fotonya anaknya yang mungkin waktu itu sekitar umur baru hampir 1 tahun lah. Di situ itu saya melihat bintil-bintil merah di kulitnya. Dan dinyatakan menurut keterangan beliau itu anaknya kena herpes. Pada saat itu saya hanya mengatakan apa adanya. Karena kondisi waktu itu Kalio kita baru, belum terlalu lama saya memasarkan tentang kandungan Kalio ini. Saya belum terlalu paham teman-teman waktu itu. Saya belum terlalu paham. Tapi apa yang saya katakan, Pak, untuk penyakit seperti ini saya belum pernah waktu itu ya, belum pernah mengalami seperti ini. Tapi sepengetahuan saya, herpes itu harusnya diakibatkan karena virus. Saya hanya mengatakan seperti itu teman-teman ya. Nah, sepengetahuan saya banyak virus yang sangat cepat berkembang di asam tapi sangat sulit berkembang di basa. Nah, karena pemahaman hal seperti itu, saya cuma katakan Bapak kalau ingin mau mencoba silahkan ya, tapi dengan kondisi Kalionya ini selain diminumin itu disemprotkan. Karena di saat saya lihat itu ada bintil merah ya di kaki, di tangan, di muka. Waktu saya melihat fotonya itu, yang saya bayangkan seorang anak kecil menderita seperti ini pasti sangat menderita. Dan saya hanya berpikirnya waktu itu sederhana. Luka-luka koreng-koreng seperti itu, anak kecil kan nggak mungkin bisa tahan, pasti digaruk. Nah ini saya berpikir kalau luka itu bisa menjadi borok, kan bisa beresiko kuman di situ. Nah, pemahaman lagi saya, kuman atau virus banyak yang sulit berkembang di basa. Makanya saya bilang, Pak, coba Bapak semprotkan di sekujur tubuh, ya, di mana itu koreng itu terjadi, memar itu terjadi, ya, bintil-bintil itu terjadi maksud saya. Dan karena kandungan Kalio ini memiliki kandungan pH tinggi, artinya memiliki sifat basa, menurut pemahaman saya, di saat kita konsumsi diharapkan mampu meningkatkan kandungan pH di dalam darah. Itu harapan kita. Ya. Nah, akhirnya beliau waktu itu mencoba, oke Pak Tony, saya akan coba. Ya. Waktu itu beliau beli produk kita, terus kemudian yang sangat luar biasa di situ beliau kabarin ke saya itu, Pak Tony, kalau nggak salah saya lupa ingat
beliau mengatakan habis di 13 apa 15 botol, teman-teman. Ya. Nah, di situ beliau katakan, "Aduh, Pak Tony, terima kasih. Anak saya itu lukanya membaik, teman-teman." Di situ. Nah, disitulah saya semakin yakin situ ya. Kalau Pak Asnur melihat video ini, Pak Asnur, ya mungkin sekarang Pak Asnur banyak saya dengar di Facebook atau kadang-kadang kita melihat kabarnya Pak Asnur itu sering keliling dunia, teman-teman. Ya, ikut kapal, ya. Nah, di situ beliau katakan hanya sebulan 2 bulan hanya di Indonesia itu, ya, sebagai liburan, sisanya kerja tapi keliling dunia, ya teman-teman. Nah, mungkin kalau Pak Asnur lihat video saya seperti teman-teman yang lain mungkin, oh, aduh, ingat kenangan lama kita Pak Asnur. Ya. Nah, di sini kenapa saya bikin tutorial ini, ya, ada pertanyaan ke WA ke saya gitu ya. Itu bagaimana pengobatan Herpes, teman-teman, ya. Di sini saya ada menyalin, di sini saya bikin catatan, teman-teman, ya. Di sini saya bikin catatan apa yang dimaksud, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini saya juga konsepnya kita semua belajar, teman-teman. Pemahaman yang saya baca, saya garis bawahi di sini pengertian herpes. Herpes adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan berwarna kemerahan dan berisi cairan pada kulit. Ya, penyakit ini termasuk dalam penyakit jangka panjang karena virusnya. Nah, di sini dinyatakan di artikel ini karena virusnya bisa bertahan seumur hidup di dalam tubuh seorang. Nah, artinya herpes itu diakibatkan apa? Penyebabnya virus, teman-teman. Saya memahami atau saya selama ini banyak saya lihat artikel menyatakan pernyataan begini. Bakteri, virus, kuman, bahkan sel kanker dan sel tumor itu banyak yang sangat sulit berkembang di basah, tapi sangat cepat berkembang di asam, teman-teman. Di situ. Nah, di sini karena virus, herpes itu ada 2 yang saya pahami. Coba di sini saya baca ya, herpes simplex dan herpes zoster. Nah, kalau saya coba gali herpes simplex ini, saya tidak membahas ke sana karena saya ingin bercerita tadi dari pengalaman yang tadi anaknya Pak Asnur tadi. Saya berpikir itu herpes zoster, teman-teman. Karena di sini dikatakan herpes zoster yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus varicella zoster atau virus yang sama dengan penyebab cacar air, teman-teman. Jadi konsepnya seperti cacar air, teman-teman. Di situ. Nah, di sini ada keterangan lebih dalamnya di sini. Kebanyakan orang umum sudah pernah terkena penyakit cacar di masa kanak-kanak, teman-teman, ya. Terus kemudian aktif atau tertidurnya virus bergantung pada sistem kekebalan tubuh, teman-teman. Di sini ada pernyataan di artikel ini, aktif atau tertidurnya virus bergantung pada sistem kekebalan tubuh. Di sini, ya. Nah, saya menggarisbawahi itu bergantung pada sistem kekebalan tubuh. Saya melihatnya begini, teman-teman. Banyak kita kondisinya gampang capek, terus kemudian kok mudah sakit. Saya cuma berpikir banyak kawan-kawan kita yang merasakan setelah mengkonsumsi kalio karena memiliki pH yang sangat tinggi, di saat dikonsumsi dengan benar, itu saya cuma melihat kenapa sih kok kelihatannya lebih seger dan merasakan lebih fit, merasa lebih sehat dibanding sebelum konsumsi kalio secara benar, teman-teman. Saya tekankan dengan secara benar. Kenapa? Sebelumnya di video saya sebelumnya, saya mengatakan ada contoh. Kalio dikonsumsi kalau habis makan tidak bermanfaat, teman-teman. Terus kemudian kalio kalau dikonsumsi dengan takaran yang tidak tepat, itu juga efeknya juga kurang, teman-teman. Ya, di sini. Nah, saya katakan dengan cara yang tepat, teman-teman. Di situ. Ini saya ada garis bawahi. Ada catatan herpes zoster disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh di sini. Jadi seorang kena virus ini karena kekebalan tubuhnya menurun, teman-teman.
ya. Hal tersebut menyebabkan tubuh rentan terkena infeksi. Ya, di sini nih yang saya catat. Nah, saya ingin berbaginya begini teman-teman. Pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, saya ceritakan ini sebenarnya ya karena saya melihat selama perjalanan saya memperkenalkan air kalio, saya melihat secara pribadi dan tim yang menjalankan itu mendengar cerita kebaikan dan kebaikan teman-teman. Bercerita manfaat dan manfaat. Memang ada yang mengatakan sama aja air putih. Nah, atau air bening kadang-kadang orang bilang ya di sini. Tapi saya cuman sederhana, salah satunya kenapa sampai hari ini saya 2013 baru mengenal air yang namanya air pH tinggi itu. Saya baru tahu teman-teman. Bukan paham, baru tahu. Beda ya, tahu dengan paham. Terus kemudian seiring waktu saya coba belajar sehingga coba memahami, dan bahkan sampai hari ini saya selalu dengan keluarga mengkonsumsi, bahkan selalu berani bercerita. Kenapa? Karena yang kita ceritakan ini adalah berdasarkan pengalaman teman-teman. Ya, pengalaman kita sekeluarga yang merasakan di sini. Nah, dari pengalaman inilah saya cuma mengajak ke teman-teman, bagi penderita yang dinyatakan adanya herpes ya, terutama dengan herpes zoster, itu kita anjurkan itu konsumsi secara benar teman-teman. Ya, jadi video sebelumnya bagi penderita baru tetap saya katakan setengah. Ya, setengah, terus kemudian satu tutup. Lihat tutorial sebelumnya teman-teman. Tapi tujuannya adalah meningkatkan kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Nah, pemahaman saya ya, daya tahan tubuh itu kalau misalnya tubuh kita terlalu asam, contoh seseorang yang asam lambungnya kronis, saya cuma melihat daya tahan tubuhnya karena saya berpikir dia penderita asam lambung kronis. Saya cuma berpikir berarti penderita ini tubuhnya sangat asam, ya, terutama asam yang dihasilkan lambung ini mungkin sudah menyebar di situ. Nah, kenapa daya tahannya tubuh? Mungkin tubuhnya sangat asam. Di saat seorang itu konsumsi dengan benar, kalio ini menurunkan kadar asamnya. Nah, di sini saya lihat kenapa dia bisa lebih stamina, lebih membaik, lebih stabil. Saya melihat, mungkin dengan konsumsi kalio yang memiliki kandungan secara BPOM air minum pH tinggi, artinya air minum yang memiliki sifat basa. Saya cuma berpikir sederhana, mungkin yang kadar terlalu asam tadi itu sudah lebih banyak ternetralisir sehingga tubuhnya tidak terlalu asam. Yang tadinya daya tahan tubuhnya menurun, saya cuma berpikir sederhana, mungkin daya tahan tubuhnya meningkat karena kandungan asamnya sudah lebih ternetral atau tubuhnya sudah menjadi jauh lebih basah. Saya tidak mengatakan harus menjadi sangat basah teman-teman. Ya, di sini. Jadi ada batasannya. Mungkin kalau teman-teman lihat video sebelumnya, teman-teman bisa coba pahami karena kita anjurkan ada batasan-batasannya teman-teman. Jadi saya cuma berpikir sederhana. Tubuh kita kekurangan sesuatu itu nggak bagus, tapi kelebihan juga nggak bagus. Tubuh kita terlalu asam nggak bagus, tapi terlalu basah juga nggak bagus. Ya, saya cuma melihatnya di sini berdasarkan pengalaman, manfaatnya teman-teman di situ ya. Cara minum yang kita anjurkan yaitu rata-rata nanti karena penderita herpes zoster itu rata-rata di bawah 12 tahun, berarti anak-anak, saya anjurkan biasanya maksimal 1 botol teman-teman sehari. Maksimal sesuai dengan kebutuhan. Dan yang pasti yang pengalaman kita itu di lukanya tersebut disemprotkan, karena berharap yang tadinya di jaringan-jaringan itu bersifat asam, karena air ini memiliki kandungan sifat basa, itu mungkin ada kuman atau bahkan virus di sana berkembang. Di saat terkena konsep basa tadi teman-teman, itu harusnya semakin sulit berkembang di situ. Nah, ini yang saya ingin sampaikan.
Jadi cara minum, saya kembali kepada cara minum, itu tetap kita anjurkan 1 hari 1 botol, tapi jangan habis makan teman-teman. Usahakan habis kondisi perut kosong teman-teman. Itu paling bermanfaat. Berapa Pak Tony yang harus dikonsumsi bagi seorang anak-anak? Tentu berbeda karena rata-rata herpes zoster ini 12 tahun ke bawah, tentu berbeda cara konsumsi. Yang saya alami waktu itu anaknya Pak Asnur yang kondisinya baru mungkin 1 tahun dengan mungkin anak yang umur 7 atau sampai 10 tahun teman-teman. Lihat kebutuhannya teman-teman ya. Di sini perhatikan, mungkin jangan sekali langsung banyak, dikit-dikit lihat, perhatikan bertahap, tapi rata-rata usahakan di 1 botol habis. Kalau bagi bayi yang di bawah 1 tahun, saya yakin nggak usah sampai 1 botol teman-teman ya. Di sini di bawah balita lah, di bawah balita, bayi bawah 5 tahun, saya biasanya tidak sampai 1 botol, rata-rata setengah botol atau 2/3-nya teman-teman. Itu yang terjadi. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Saya ucapkan semangat pagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua.